Kemarin di tawajuh kita yang selalu menekankan pelunggum sami istighfar. Nggih? Jadi pemahaman ini, pemahaman itu yang lalu selalu menekankan di tawajuh kita kemarin bagaimana rahasia secret istighfar itu. Karena ini jamaah sekalian perkara luar biasa sekali. Ya. Perkara yang sangat luar biasa sekali sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia, jangan kamu istighfarkan orang tuamu. Kamu istighfarkan atau kamu tidak istighfarkan sama saja, tidak ada manfaatnya. Itu firman Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim berjanji, wahai abahku, aku berjanji akan memintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha kasih sayang. Allah berfirman, jangan dendeng ampun abahmu, karena di abahmu itu termasuk orang yang zalim, orang yang syirik. Karena istighfar ini milik orang beriman. Hak kita beriman orang istighfar. Istighfar itu hak orang beriman. Nah, pelunggum sami niki orang mengatakan astaghfirullahalazim itu pelunggum kira orang perkara yang biasa-biasa, bukan. Dia baru bernilai besar di sisi Allah setelah syahadat. Kalau orang belum bersyahadat tidak diterima istighfarnya oleh Allah. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, istighfar ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pelunggum sami bersyahadat. Kalau belum bersyahadat tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memintakan ampun kepada orang-orang yang selain orang beriman tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Yang punya benda. Yang punya benda 10 orang. 10 orang. Benda ini 10 orang. Untuk jamaah yang akan yang bagikan 10 yang pernah berbaiat. Maka yang hadir 7. Season pira? Season del? Ngelaporlah pengurus, Ustaz, ini ada jamaah 3 orang, tetapi dia tidak pernah berbaiat. Yang berkata, jangan. Kalau tiang larang, berarti benda ini adalah khususiyat sifatnya. Di sini ada satu gate yang berkata, wallahi saya akan menjaga rahasia jamaah. Oleh sebab itu benda yang 3 ini tidak boleh diberikan kepada jamaah yang tidak berbaiat. Sebab ini adalah hak milik keluarga besar majelis zikir yang modelnya rahasia kita sendiri. Kayak-kayaknya istighfar itu seperti itu kepada Allah. Itu milik orang-orang beriman saja jamaah. Kalau rahmat Allah itu milik semua orang. Rahmat Allah itu milik semua orang. Manuk mau rahmat, kafir Quraisy mau rahmat, Buddha Hindu dapat rahmat. Kalau istighfar ini, pengampunan Allah ini, kalimat ini, kalimat ini diucapkan dan diperuntukkan bukan sembarang orang. Diucapkan oleh orang beriman dan diperuntukkan juga untuk orang beriman. Tidak boleh yang lain. Kalau begitu, bagus tidak perkara ini? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelunggum sami diajak istighfar oleh guru-guru kita. Cuma perkara istighfar ini sedikit sekali kita paham. Sedikit sekali kita paham. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang beristighfar ini adalah orang-orang yang beriman. Yang mengucapkannya harus beriman,
Dan kalau kita peruntukkan juga harus orang beriman. Dua nabi ditegur jamaah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah ditegur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah, jangan engkau mintakan ampun terhadap ayahmu. Pamanda dulu beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berkata, ya Nabi, bukankah engkau dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak beriman? Nabi menjawab, ya. Allah berfirman kepada aku, memintakan ampun maupun tidak sama, maka aku lebih memilih memintakan ampun. Makanya jamaah sekalian, kita bisa melihat ulas kasih manusia dari cara dia memilih. Kalau pilihannya itu selalu yang terbaik, itu adalah orang yang penuh ulas kasih. Ya. Coba perhatikan niki. Wahai Nabi, engkau dilarang oleh Allah memintakan ampun untuk orang yang tidak beriman. Ya. Tetapi Allah berfirman, memintakan ampun maupun tidak sama. Memintakan ampun atau tidak sama, maka pada hari ini aku pilih, aku mintakan dia ampun. Perhatikan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memintakan ampun. Padahal memintakan ampun atau tidak sama. Sama dengan pelunggu. Arak natonde ustaz pada. Amun dia hadir. Arak ustaz son. Ndak arak. Ada hadir masih maupun dia hadir pada. Hadir kalau engkau ingin menjadi orang hebat. Nabi ini hebat. Hanya suruh gotong royong no piada taring. Nggih, lagu bis. Hadir. Masalah bis pun hadir. Aku pilih kehadiran. Makanya kita lihat derajat orang bergantung dari pilihannya. Bergantung dari pilihannya. Itu aja kan keendengan ampun masih. Ndik nada terima. Ndik keendengan masih. Ndik nada terima. Endengan masih. Ndik nada terima. Mafhum pelungum sami lelah doang arano dendek kan begitu pelungum. Nah ini orang tidak mengenal Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat mengenal kemahabijaksanaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, istighfar ini adalah untuk kita yang beriman dan untuk kita peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ada nasihat ulama yang sangat luar biasa sekali dalam mempelajari istighfar niki. Apa nasihat ulama? Wahai kaum thariqah, wahai kaum yang istiqomah munajat kepada Allah, wahai kaum yang terus menerus mendekat kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memakai istighfar orang yang sudah nyata istighfarnya itu dikabulkan dengan kalimat itu. Ini nasihat yang paling berharga ini. Dia yang jamaah kemelet kita nasihatin si guru kelagu jarang. Dia hanya ini bilang celu. Nggih. Kedua udah bersyukur bayarnya ya Allah, mau terbedai jamaah, mau terbedai. Apa bahasa guru kita? Wahai anakku sekalian, wahai anakku yang kucintai, wahai murid-muridku, kalau mau istighfarmu itu mulia dan hakikat istighfar itu wujud dalam tubuhmu dan hidupmu, pakailah kalimat-kalimat istighfar yang pernah dipakai oleh para nabi dan para ulama, yang nabi dan ulama ini istighfarnya itu nyata sudah diterima. Ini pihak proposal baru. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah ini maha teliti dan penuh ulas kasih periak le itu.
Periaklah itu. Semut, ya Allah. Kalau tiang jamaah sekalian, tiang keluarkan air mata melihat, menyaksikan bagaimana periaknya Allah lunggum samil itu nih. Ternyata Allah maha periak itu. Mana buktinya? Perhatikan kalimat tiang ini. Wahai anak-anakku, kata ulama, guru-guru kita nih, kadu istighfar, ucapan istighfar, wiritang istighfar, si uah tekadu isi para nabi atau para wali, para sahabat yang waktu dia pakai istighfar itu Allah sudah terima istighfarnya itu. Ia kadu niki karena kalimatnya sudah diterima oleh Allah kalimat ini dan dipakai oleh Nabi dulu. Ia kadu malik. Ini miak si lain-lain. Maka besar kemungkinan. Kenapa Allah terima? Karena mulianya kalimat itu. Kenapa Allah terima? Karena apa? Karena mulianya si pengucap itu. Kamu ndek memulia. Niatmu dua, mengikuti orang mulia dan memakai kata yang mulia. Niat kita dua. Lalu mana kalimat itu? Allah abadikan dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang pernah dikabulkan oleh Allah dan pernah diucapkan oleh nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ta'abadiyah di dalam Al-Quran. Ya, maksud tujuan Allah mengabadikan kalimat ini. Ada yang isi mau kadu, isi pelunggum sami. Ada yang mau kadu karena kalimat niki sampun tekadulah, diterima. Saya kadu, Nabi kadu lah, aneh pada kadu. Iya kadu lah niki pada kadu. Expirednya ndak ada. Daiman abadan kemuliaannya. Dia napa periak nenek itu. La ilaha illallah. Yang ini suruh sedih niki. La ilaha illallah. Lagu untung narak gurun tebara itu kena deke tak abadiang istighfar Nabi Ibrahim, tak abadiang istighfar Nabi Yunus, tak abadiang istighfar Nabi Adam. Ternyata iya guna tak abadiang istighfar niki dalam Al-Qur'an. Iya guna ada di sikadu karena kalimat niki pernah diterima dulu. Dan waktu dipakai diterima oleh Nabi Adam. Waktu dipakai diterima oleh Nabi Yunus, oleh Allah dan Nabi Yunus yang make. Kadu. Iya, orang kena ini. Dan hebatnya lagi jamaah sekalian. Ini tadi hebatnya Allah kan? Nah, sekarang hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad SAW dikhususkan untuk umatnya. Istighfar semua Nabi itu boleh dan pakai. Wahai umat Nabi Muhammad, kekasihku Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi yang mulia ini aku kumpulkan firman Allah. Istighfarnya Nabi Ibrahim ara nete. Istighfar Nabi Nuh ara nete. Istighfar Nabi Adam ara. Istighfar Nabi Yunus ara. Istighfar Nabi Yusuf aran, istighfar Nabi Sulaiman aran, istighfar Nabi Daud aran, istighfar Nabi Muhammad pun aran. Aneh kadu dan semua ini aku terima kata Allah. Kalau kamu ucapkan aku terima. Aku itu males. Atau dia tahu. Ya. Dia tahu atau males tuh bapak nih berbeda. Kedua, ketakut di depan alim. Dia tahu nih, dah bapak nggih. Ternyata kena anda tulis sebagai mukjizat biasa. Bukan. Ini Allah abadikan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya istighfar niki. Tak abadian ndak dalam Al-Qur'an. Ada di sikadu. Karena kalimat niki dulu waktu Nabi Adam pakai diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Aneh pada kadu. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tiang tidak bisa membayangkan majelis zikir ini
mewiridkan wirid istighfarnya seluruh para nabi. Wah, bari selapu nabi dak laik di joget yang pulunggum lalu hebat diguni dekana. La ilaha illallah. Jamaah. Aku saya hadirin dah. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau memang yang ada waktu, yang akan menjelaskan pulunggum sami dua nabi yang pernah beristighfar kepada Allah. Istighfarnya Nabi Adam dan istighfarnya Nabi Ibrahim. Nggih? Tetapi yang mulai dari istighfar Nabi Ibrahim. Oke, Nabi Ibrahim. Ya mirin tiang nih. Kan tiang jelaskan pulunggum dua sekarang niki, istighfar Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Lagu lamun beda lalu penjelasan Nabi Ibrahim ya lemak Nabi Adam deh Selasa piran. Selasa Muri, ya. Selasa bulan Muri begitu. Selasa bulan Muri niki setelah Ramadan nggih. Ya. Ijtima ada Ramadan? Tengah haji Ramadan? Ngaji. Ndak dulu, sendek keman lanjut. Lamun dia ngaji niki arak tidak mau dah. Nah, takut ngaji akhir-akhir zaman niki. Takut ke si meni kita kena. Dia jawab bedeng. Dak ku si menu. Arak jamaah menu model. Arak tuh deh. Baik jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jamaah tiang menu model. Mun dengar tuang guru lain. Kanggo jamaah nggih. Jujur wane. Ide pada ide. Arah dia laik kedengar dari guru. Ibu dah kerja sampun dah mendengar halik tiang. Pura-pura wa khusuk-khusuk meni. Pura-pura khusuk meni. Walaupun menu angen nggih. Jaga gamat tiang. Lalu meni uni dengan berbila lo guru meni tiang lenge nyari. Anin cerak istighfar, laik aku istighfar. Oh ibu, lagu memang teduh je nang ke? Nih jamaah teduh deh. Itu laik waktu pengot bulan waktu sebab istighfar. Nina betena. Terlambat gitu? Di istighfar nih jamaah sekalian, wallahu alam pernah ndak orang membukanya sedalam ini yang kita tahu. Nah, sekarang istighfar Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian isinya cuma 3. Isinya cuma 3. Apa kalimat istighfar Nabi Ibrahim? Astaghfirullahalazim li wa li walidayna walil mu'minin. Enggak. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya walil mu'minin. Enggak. Istighfar Nabi Ibrahim. Tetapi pelungum iling jamaah sekalian, istighfar ini melampaui semua aspek asli jati diri manusia. Istighfar ini, astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni aku, li walidayya dan orang tuaku, walil mu'minin dan semua kaum muslimin. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ternyata Nabi Ibrahim ini kalimatnya saja, beliau ini bukan menunjukkan identitas beliau bukan orang pelit, dan identitas beliau adalah seorang figur imam. Seorang imam, kalimatnya ini kalimat imam ini. Kalau orang itu adalah orang yang wataknya watak kepemimpinan, laga, laku, liku, lakanya itu pemimpin. Ciri khas ngomongnya, ciri khas tindakannya, ciri khas sikapnya itu persis seorang pemimpin. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi Ibrahim apa katanya? Li wa li walidayya, orang tuaku, walil mu'minin dan rakyatku. Karena rakyat, masyarakat para nabi itu orang beriman. Orang beriman. Nabi itu tidak boleh ada sekat terhadap orang beriman. Tidak boleh ada sekat orang beriman. Itu perilaku para nabi. Tidak boleh ada sekat. Kalau orang beriman, tidak boleh ada sekat.
Ada dalam batinnya iman, mau A, mau B, mau C, tidak ada sekatnya. Ini karakter, prinsip para nabi itu, jamaah sekalian. Maka yang berharap kepada ibu-ibu yang semua jamaah yang berprinsiplah seperti prinsipnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantas beliau disebut apa? Disebut bapaknya para nabi, manusia agung kata ulama tafsir. Banyak diceritakan kisah keluarganya, banyak diceritakan kisah kesulitannya, banyak diceritakan kisah bagaimana melerai sebuah masalah keluarganya manusia yang agung ini, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. La haula wala quwata illa billah. Makanya wali-wali yang sudah menjadi raja, menjadi gaus, menjadi hebat, menjadi aktab, itu adalah selalu mendapatkan qalbun Ibrahim. Nabi kena qalbun Ibrahim. Qalbun Ibrahim itu artinya hatinya para wali ini sudah seperti hatinya Nabi Ibrahim. Bagaimana hati Ibrahim jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Lihat dari kalimat istighfarnya. Serius oleh kalimat istighfarnya. Kenapa kita lihat dari kalimat istighfarnya? Karena istighfar ini surat sakti, dokumen sakti, proposal sakti. Istighfar ini harus berkalimat, isinya harus komplit. Untuk siapa? Untuk siapa dan beberapa. Pertama, untukku, astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Yang kedua, untuk orang tuaku. Yang ketiga, untuk kaumku. Selesai. Kita bahagia dengan kaum, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita bahagia si kaum. Nabi Ibrahim itu jamaah murah lalu periak. Murah periak Nabi Allah Ibrahim ini. Pengasih. Pengiru, murah lalu iru. Nabi Ibrahim itu sangat periak. Ulas kasih beliau. Sangat lembut beliau. Nabi Allah Ibrahim ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikenal sejak zaman beliau, Nabi Ibrahim ini bernama Rabbul Alamin. Sebelum Nabi Ibrahim itu Allah dikenal Tuhan suku, Tuhan daerah-daerah, Tuhan kelompok. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi ini. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam munajat dan menemukan kondisi spiritual rohaninya Nabi Ibrahim ini, ternyata apa? Tuhan ini ternyata miliknya alam, seluruh alam. Mohon maaf tapi walau perumpamaan tiang niki agak kurang pas. Lagu ndek ketahuan tangkia laksanaan perumpamaan niki, lamun kendek muni marak niki. Yang tiang ingin umpamakan itu apa? Yang tiang ingin umpamakan itu, lamun pelunggum doang paling hebat murid Maulana Syekh, berarti ndek tahun si Maulana Syekh oleh alam ini. Dengar kalimat Maulana Syekh di dalam hizib dan doa-doa beliau, apa kananya? Nahdlatul Watan bil alamin. Nahdlatul Watan itu untuk semua alam, ndik untuk mensah mutan. Ini doang paling hebat, Bu. Aku ayo malah Roni ini. Ini doa. Berarti kau mengkerdilkan kebesaran Bapak Maulana Syekh yang, perhatikan kalimat cita-citanya saja Rabbul Alamin. NW ini untuk Rabbul Alamin. Kapan kau bisa mendakwahkan Nahdlatul Watan ini diperuntukkan untuk alam itu? Kapan? Lihat Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah itu Rabbul Alamin sejak beliau. Kenapa jamaah sekalian? Karena keberhasilan munajatnya beliau. Padahal pelunggum nanti mikir niki tasbih niki kan penemu pertama biksu. Kalau nuntut hak paten ini
Yang menuntut hak paten tasbih ini siapa? Para biksu. Huni. Iya enggak Tuhan? Ternyata kita telaah lagi. Oh, tasbih ini adalah untuk menghitung kalimat zikir kita. Keluar kalimat debatnya lagi. Masa kamu pelit sekali menyebut Allah saja dihitung-hitung? Ya kan? Keluar kalimat tarbiyahnya lagi. Begini, saya menghitung jumlah dari 33 dulu untuk mengadakan pembiasaan. Karena sering saya berzikir 100 kali, itu subuh saya zikir 100, besok tidak. Subuh lat zikir, subuh lat tidak. Maka saya pakai hitungan yang 33. Nah 33 terus, akhirnya saya terbiasa di 33. Pada saat 33 rasanya ringan, saya tambah jadi 66. Setelah 66 terbiasa dan ringan, saya tambah 100. Akhirnya setelah saya memakai tasbih ini, zikir 100, ringan rasanya. Berarti ini adalah alat pendidikan untuk membiasakan diri sehingga menjadi ringan. Sebab sesuatu yang berat itu ringannya bila kita selalu merasa terbiasa. Aneh apa muni terus? Ini Nabi Ibrahim menelaah, mengkaji dimensi apa alam raya ini. Sayule, embe ujung, embe tunggak, embe timu, embe barat. Allah ini seperti apa? Untuk siapa? Dari mana? Kemana? Wujudnya seperti apa? Merenung Nabi Ibrahim. Tak sampai titik pemusyahadahan Nabi Ibrahim itu apa? Ternyata Allah adalah Rabbul Alamin. Allah ini untuk sekalian alam. Nah, coba tanda renungi kebesaran Maulana Syekh. Maulana Syekh ini ndek untuk itu doang, Batur Mispala, Lombok Tengah, Pancor manis. Ndek sebut aran silai lain tau. Bukan, Maulana Syekh ini untuk umat dan perjuangannya itu alam. Bukan, ini untuk alam Bapak Maulana Syekh ini. Di lamun sida doang jari murid enggak betapa kerdinlah kecilnya dong ilmu Maulana Syekh. Ratusan bahkan ribuan muridnya yang hebat-hebat. Kalau ada perguruan tinggi mengeluarkan satu sarjana, dong perguruan tinggi kampung ngaran. Kalau ada perguruan tinggi mengeluarkan sarjana, beribu-ribu sarjana, lalu sarjana hebat, ini perguruan tinggi yang luar biasa. Maulana Syekh itu orang luar biasa. Menelurkan, mendidik orang-orang luar biasa dan jumlahnya banyak. Nini doa, ya Allah. Lagu mudah-mudahan terlewat sih surat Kahfi niki. No, dengan paham ja amin sida ja ada amin. Kenapa? Zalimul li nafsih. Dia mendatangi jamaahnya dengan zalimul li nafsih. Kias. Kenapa petani itu mendatangi sawahnya? Karena dia petani. Kenapa dia bilang hartaku lebih banyak dan jamaahku lebih banyak? Oh, ternyata dia seorang pemuka agama, seorang pemuka masyarakat, dan seorang pembisnis. Kias. Kalau engkau seorang A, B, C, ya sama, aku lebih tinggi ilmuku. Ya wa azzu nafaro katanya. Nah, itu selalu mendatangi jamaahnya dengan zalimul nafsi. Yang tidak berkeinginan seperti itu. Nah, paham belum sampai jamaah sekalian? Nah, baik, yang kembali ke ini. Itulah sebabnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi Ibrahim itu istighfarnya apa? Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minin. Ini istighfar orang yang manusia agung ini. Manusia agung ini. Dan kalau manusia agung ini beristighfar dan diterima istighfarnya itu, pakai dong. Pakai dong. Mbaya Ustaz, kan catatan sedele patih siwa. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayna wa limasyayikhina
lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kepilun ustaz. Anu ini paham berjamaah. Jamaah, Nabi Ibrahim mampun bebasa istighfar kena astaghfirullahalazim li walidaina, langsung kena walil mukminin, ndek kena wali masyayikhina, karena Nabi Ibrahim darah guru. Allah langsung guru Nabi Ibrahim. Allah tidak perlu dimintakan ampun. Masa dia dengan ampun Allah? Saya ini dengan ampun Allah. Makanya jadi pemimpin cerdas. Nah, kita ini Nabi Ibrahim apa sih dah? Ada guru. Makanya rumbuk kena wali masyayikhina. Nabi Ibrahim marah ibu, bapak, mami, mami laki, mami bini. Makanya beliau wali-walidaina bahasa. Sama astaghfirullahalazim li walidayya bahasa. Wali-walidaina aja, lidaina aja. Perhatikan, aneh. Ada aja jamaah bodoh dakat pancor manis. Ada di si pinter doang. Nabi Ibrahim bahasa li walidayya untuk orang tuaku. Nggih. Karena nabi. Lamun ieu teh dia jari nabi. Paham? Kelekak pitu keraru. Dosa le gurun pitu lapangan. Nunas. Sembahyang subuh pitu subuh hende. Tinduk temuri semama. Telanjak pitu kali. Semamun berjerik curiga, dosa semua itu, Bu. Mulai wah. Bak lamun lakat toa aran. Dek kebau ke beserang ke Allah. Aduh. Dosa, Bu. Nah, pelunggum sami niki dek de nabi. Nunas. Makanya lamun kena orang tuaku dek solah, dek sosok. Yen kau. Dek sosok. Nah, lamun orang tua kami beserta orang tua kami yang pernah kata kami guruku ini dan guru-gurunya, mungkin beliau ini adalah orang-orang soleh, istighfarnya diterima, orang tua kami orang tua kami ini. Jadi milun tele orang tuan guru tenda yang bukan wali-walidaina. Kembali wali masyayikhina Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim dengan dia berdua masyayikh. Roni indah dia berdua masyayikhnya. Ustad doang. Paden. Masyayikh, ustad. Wali masyayikhina. Makanya kita punya masyayikh, ustaz, endengan ampun endah, karena bagian daripada li walidaina. Itu bagian daripada orang tua kita masyayikh itu. Walimallahu haqqun alaina, dan semua orang-orang yang berjasa kepada aku. Perhatikan pembahasannya. Berjasa pada agama, berjasa pada kebenaran. Yang berjasa pada kebenaran di Nabi Ibrahim itu malaikat yang bertamu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menginformasikan akan lahir pada istrinya yang berumur sekian itu adalah akal, itu malaikat. Ndek nendeng ampun si Nabi Ibrahim, malaikat dia berdosa dengan. Lamun itu aja, saya sih mau mau informasi tentang pancor manis lain nun, kena lek wali man lahu hakun alaina iki. Saya barak kat tuan Najwahi tentang pancor manis lain. Ustaz A, demin kena wali man lahu hakun alaina, mau tampuni dosa dengan iki. Angkan dak dako. Pancor manis kan rahasia saya. Ini dako. Ayah dan tiang bapak dono informasi Ustaz man. Tetap nama Ustaz Al-Matoni. Tetapi jamaah sekalian, mudah-mudahan si paling terakhir tamu niki adalah paling julun tamu surga. Ada sahabat Nabi bapak ndak pernah sholat, ndak pernah wudhu, langsung masuk surga. Ada itu pengembala kambing. Pengembala kambing itu Arab Badui
ketemu Nabi di satu peperangan. Wahai orang Arab, saya datang bembek nih, yang saya gembalakan kambing ini adalah bos saya. Beriman tak bosmu? Tidak. Kapak muan bembek dia. Ada nulet tu jok bos. Bahasa Inggris dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada si ulet jok bos itu. Nah, dan kamu silahkan masuk Islam. Oh, engkau adalah Rasulullah yang di Madinah itu? Iya, aku adalah Rasulullah sedang berjihad. Ayo, turut aku jihad. Lalu dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu ikut perang. Dia cuma sembahyang niki, ikut perang, gugur di medan pertempuran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini masuk surga. Tidak pernah sholat, apalagi wudu. Apalagi wudu, sholat saja 2 rakaat tidak pernah masuk surga. Nun ngucap 2 kalimat syahadat, langsung perang, mati, masuk surga. Apalagi itu si bilang jelenyu, boh. Ada yang geger lalu angka, lalu dia menjam siwa aja. Allahu Akbar. Ada juga jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, itu pengembala kambing di tengah gawat masing di arah waktu kan kalau pidato doang nih Bapak. Garis kelik sabar ibu. Momot narat bembek niki sambil mod LA. Kadang macan. Pait terekam belong bembek letures. Hei, ombang ambing ke macan niki. Subhanallah. Macan niki wah mau tekok belong pun geret si macan niki belong bembek niki. Sim padak macan niki. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada binatang ini. Dia berkata, wahai gembala kambing, kenapa engkau rebut rezekiku yang sudah ada di mulutku? Ini rezeki yang sudah ada di mulutku, kenapa engkau rebut lagi? Bebek kaku nih, aku rezekin kaku nih, unin macan nih. Bebek kaku, rezekin kaku, bebek kaku, rezekin kaku. Heran lanjak aneh. Allah itu adil. Inilah dia untuk berusaha marah aku. Aku nih macan beto ke berusaha biar tuku. Melenggan aku tak tahu bete kakenan ngerebut kamu. Nah, lamun harap dengan meni model enggak aku lang tahu memaling jak macan Enggak dan tahu maling ngerebut ya. Ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, macan ini dengan enggak nih dan tahu di rezekinya orang dengan pengarang BM ini heran ketumben tahu macan bahasa kerang Bali Macan ini berkata, herankah kau melihat aku bisa berbahasa seperti manusia? Ya, ada yang lebih mengherankan lagi, kata macan ini. Langsung angkat naik dari mengherankan lagi ini. Ada apa? Itu ada nabi akhir zaman di kota Madinah. Dia mendakwahkan dirinya menjadi nabi dan mengajak orang bersyahadat. Ini pada lalu lain itu lebih mengherankan daripada kata-kata itu seperti bahasa manusia ini. Itu lebih mengherankan. Bu momot dengan ini. Mul teteh bembe ane uma mane kelor ini. Kata macan terima kasih ini. Mullah lo jok Madinah langsung dia Islam. Dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari Rasulullah sedang ceramah seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Selamat malam. Datang nih. Apa kamu? Saya adalah Arab. Tadi sore saya ngembala di tengah padang pasir. Ini narak macan, bekane, narak bahasa kerang Bali. Katanya itu diheran orang kalau tidak ada Rasulullah yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi akhir zaman, lalu tidak ada orang yang mengikuti dia. Itu yang mengherankan, lebih mengherankan daripada suara binatang yang bisa bekane berucap seperti manusia. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi kepadamu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lagu letiang aja arak lebih heran keniki. Sampai-sampai yang bilang mengatakan khairun.
Itu heran, itu kata heran itu, khair itu lebih tinggi daripada heran. Apa itu jamaah sekalian? Ada orang sebagai radiator alam dihina. Dia adalah kaum ini radiator alam, penangkal bala malapetaka yang datangnya dari atas dan dari bawah bumi. Dialah orang ini, kelompok ini menghalau malapetaka itu. Kok dihina? Khairun kisir. Siapa itu? Sekelompok manusia yang terus-menerus beristighfar. Mana dalilnya? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak mengazab satu kaum selama ada Rasulullah ada di sana. Sudah Rasulullah ada di sana, tapi Rasulullah wafat. Sekarang apa lagi? Tinggal dua, tinggal satu. Aku tidak mengazab satu kaum, satu masyarakat selama ada di sana kelompok orang yang terus-menerus beristighfar. Salah dong itu. Salah apa ndek? Dan istighfar ini bukan sekedar diwiridkan, digali dan dipahami, diilmukan, dia berusaha kaum ini menjadi istighfar yang berhikmah. Pelunggum kira istighfar ini diwiridkan saja baru dia mau pahala. Enggak, didiskusikan seperti ini, dilaksanakan kaifiatnya, diajarkan, ini yang paling dahsyat sekali. Dikala mentarek yang silai lain jangan ada manfaat. Ini jauh lebih berharga, hebat. Kita diskusikan cara-cara orang beristighfar, siapa punya istighfar, daripada pelunggum mewiridkan istighfar. Ini jauh lebih hebat ini. Sama dengan pelunggum niki duduk wiritan istighfar bertahun-tahun. Daripada apa? Daripada yang bukakan diskusikan ini istighfar jamaah, ini istighfar Nabi Nuh, ini istighfar Nabi Ibrahim, ini daripada itu. Nah, niki jamaah sekalian.